Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan buka bersama saya di Matius pasal yang ke-18, mulai ayat yang ke-6. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Perhatikan baik-baik. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini. Anak kecil artinya belum mengerti kebenaran, belum begitu dewasa. Biasanya orang-orang yang belum dewasa di dalam Kristus, belum mengerti kebenaran itu mudah sekali tertarik dengan perkara-perkara rohani sehingga mudah disesatkan. Apalagi bangsa Indonesia ini terkenal sudah terbiasa hidup dengan mistis, hidup dengan klinik, hidup dengan perkara-perkara rohani, sekalipun nggak di dalam Tuhan. Apalagi setelah dia kenal Tuhan, dia akan cari hamba-hamba Tuhan yang rohani, yang dapat penglihatan, dapat pernyataan roh. Itu lebih disukai dengan orang-orang Kristen yang penyuka, yang suka dengan perkara-perkara rohani biasanya. Tapi kalau dia nggak ngerti firman, dia akan disesatkan. Karena apa? Kita harus ngerti firman dahulu. Firman ini dasarnya supaya kita ngerti kebenaran. Banyak orang yang baru bertobat seringkali ditipu dengan hamba-hamba Tuhan yang memuaskan dirinya untuk kepuasan dan kepentingan dirinya. Kalau orang banyak sekali, saya perhatikan ada beberapa orang yang sering konseling dengan saya. Karena mereka polos dan tulus melayani Tuhan, belum ngerti apa-apa. Tapi dimanfaatkan dengan hamba-hamba Tuhan tertentu, hanya dikeruk keuangannya. Sampai hari ini pun masih banyak yang seperti itu. Tidak di Jawa, tidak di kota-kota besar, tidak di kota-kota kecil. Ternyata memang ada orang yang memberitakan Injil untuk kepentingan perutnya sendiri. Dan sebenarnya tanpa disadari mereka adalah penyesat kok. Menyesatkan. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil ini yang percaya kepada aku, ini orang-orang yang baru lahir baru bertobat, baru ngalamin Tuhan, biasanya dihaus dan lapar akan Tuhan. Dia belum bisa membedakan mana hamba Tuhan yang murni dan hamba Tuhan yang mata duitan. Hamba Tuhan yang benar-benar dari Tuhan dan hamba Tuhan yang hanya ambil keuntungan bagi dirinya sendiri. Lebih baik orang yang menyesatkan itu ditaruh sebuah batu kilangan, diikatkan lehernya, ditenggelamkan ke dalam laut. Karena penyesatan ini mengerikan. Harusnya setiap hamba Tuhan membawa anak Tuhan itu tumbuh dewasa. Jangan ketika dia mulai bertumbuh dewasa, hidup dalam karunia malah ditekan, diinjak supaya nggak muncul kepemukaan, supaya pendetanya nggak kalah saing. Saya lebih senang dengan orang yang saya muridkan, saya didik, saya ajarin kebenaran firman Tuhan, mereka lebih hebat dari saya. Saya ingin mereka lebih urapan, lebih powerful, lebih hidupnya memiliki dampak dan otoritas, memiliki karunia-karunia roh yang bekerja secara dahsyat. Saya ingin orang yang belajar dengan saya, mereka lebih hebat dari saya. Tapi ada orang-orang tertentu takut tersaingin, takut pamornya berkurang, sehingga diinjak kepalanya, sehingga dia nggak bertumbuh dewasa. Bahkan ditipu daya begitu rupa supaya nggak ngerti kebenaran, hanya bergantung dengan pendetanya. Kalau Bapak Ibu bergantung dengan hamba Tuhan, bertahun-tahun bergantung dengan hamba Tuhan dan hidupmu nggak pernah kemana-mana, itu ada tanda yang salah dalam hidupmu. Kalau engkau tiap hari bergantung dengan hamba Tuhan dan hidupmu nggak memiliki dampak otoritas dari tahun ke tahun sama, berarti ada yang salah Bapak Ibu. Kalau ada hamba Tuhan dekat dengan hidupmu, hanya mau uangmu, jauhin, tinggalkan. Itu jahat itu. Menyesatkan hidupmu saja. Dia akan nggak akan membawa hidupmu kenal Tuhan secara utuh. Tapi dia akan memanfaatkan semua keadaan yang kamu alami, ketidakngertian yang kamu alami. Sehingga hidupmu tidak akan pernah mengalami perubahan, breakthrough dan terobosan. Kita meski tahu kebenaran-kebenaran yang kita tahu ini akan memerdekakan kita. Sehingga kita tidak mudah diambang-ambingkan dan disesatkan oleh pengajaran-pengajaran ngawur. Semakin kesini semakin banyak hamba Tuhan yang aneh-aneh. Ternyata tujuan mereka hanyalah uang. Tujuan mereka adalah perut mereka sendiri. Dibungkus dengan pelayanan. Dengan kata lain menjual nama Tuhan untuk perutnya sendiri. Dengan embel-embel. Apapun lah namanya. Kalau ada hamba Tuhan yang seperti itu, hanya mementingkan kepentingannya sendiri tanpa peduli dengan Bapak Ibu, jauh lebih baik tinggalkan. Datang kepada Tuhan, minta hamba Tuhan yang murni. Banyak di Indonesia itu hamba Tuhan yang murni hatinya. Hamba-hamba Tuhan yang tulus melayani Tuhan itu banyak sekali. Hamba Tuhan yang melayani perutnya sendiri juga banyak. Makanya kita perlu hikmat. Minta pimpinan Roh Kudus, minta diajari. Biar pengurapan Tuhan itu memberikan kita kemerdekaan. Membuat kita ngerti kebenaran firman Tuhan. Semakin hari hidup kita semakin berkemenangan di dalam Kristus.
Ayat yang ketujuh, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan itu harus ada, tapi celakalah orang yang mengadakannya. Celakalah orang yang mengadakannya. Penyesatan tetap ada kok. Bisa pakai nama Tuhan, bisa ngomong kebenaran firman Tuhan, bisa doain sakit dan terjadi kesembuhan, bisa melayani pelepasan dan terjadi setannya keluar. Tapi ujung-ujungnya dari pelayanan itu yang dikejar adalah uang, ketamakan, ego, hawa nafsu, duit ujung-ujungnya. Hati-hati. Karena nggak semua orang melayani Tuhan dengan tujuan murni. Kata Paulus, ada orang yang memberitakan Injil dengan maksud-maksud tertentu. Sekalipun dia memberitakan Injil dengan maksud dan tujuan tertentu, selama Injil diberitakan dan nama Yesus ditinggikan, Yesus akan bela firman-Nya, dia akan bikin mujizat tanda-tanda ajaib. Ya, kita sendiri meski tahu persis bahwa kita harus bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Kita ngerti kebenaran supaya kita nggak disesatkan. Orang yang disesatkan karena dia nggak ngerti kebenaran. Orang yang mau dibodoh-bodohin karena dia kurang pinter. Kalau orang udah pinter ngerti kebenaran, nggak mungkin dia disesatkan. Ditipu daya. Hati-hati dengan hamba Tuhan yang punya karunia nih. Yang biasanya pelayanan dengan penglihatan, karunia roh, nubuatan. Itu seringkali awal-awalnya murni, tapi biasanya belakangan sudah dipenuhi dengan keinginan daging. Akhirnya pelan-pelan ngawur. Saya melihat beberapa kali ada hamba Tuhan yang pelayanannya seperti pelayanan kenabian. Nubuatan ada, mujizat kesembuhan ada. Tapi tidak tahunya ujungnya malah kacau dan ditangkap polisi di penjara. Karena memiliki karakter busuk, kelakuan buruk. Fokusnya bukan kepada Tuhan ketika melayani. Ujung-ujungnya untuk perutnya sendiri dan kepentingannya sendiri. Kita sebagai anak Tuhan harus ngerti kebenaran. Jangan mau disesatkan setan. Jangan mau disesatkan setan. Ayat yang ke-8, jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalak dan buanglah itu. Kita sendiri juga tahu kalau kaki atau tangan kita ini menyesatkan, juru penggal dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timbang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api neraka. Ya, kita perlu bertobat ini. Segala sesuatu dalam diri kita mesti sadar. Kalau kita nggak disesatkan oleh hamba Tuhan lain, kita juga disesatkan oleh keinginan daging kita sendiri. Apa ini? Kelemahan tubuhmu yang bagian mana yang bisa menyesatkan kau? Harus disalibkan, harus dimatikan, harus kita sangkal, diri pikul salib. Ayat yang ke-9. Dan jika matamu menyesatkan kau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka yang bermata dua. Kalau matamu yang nggak kudus, nggak sucikan, ya perlu dikuduskan, sucikan. Nggak perlu dicongkel sebenarnya ini, congkel secara harfiah. Dimatikan, disalibkan. Hati-hati, penyesatan itu tetap ada. Kalau nggak hamba Tuhan lain dengan kepentingan dan ketamakan hawa nafsunya untuk uang, kita juga disesatkan oleh kelemahan tubuh kita sendiri. Apa yang menjadi kelemahanmu kamu mesti kenali. Jangan sampai setan ambil keuntungan di dalamnya, menguasai dan menjerat dan akhirnya kita dibuang ke dalam kematian kekal. Ayat yang ke-10, ingatlah jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu ada malaikat di surga yang selalu memandang wajah Bapakku di surga. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Kita harus tahu persis nih. Kalau kita nggak ngerti firman, kita akan mudah disesatkan oleh hamba Tuhan yang punya kepentingan untuk perutnya sendiri. Dan kalau kita nggak ngerti kebenaran, kita juga bisa disesatkan oleh kelemahan dan tubuh kita. Dijerat, dipikat, dibawa akhirnya hidup dalam dosa. Dan ujungnya akan maut dan kematian kekal. Bapak Ibu, bertumbuh di dalam Kristus setiap hari. Alami Tuhan secara pribadi, kenalin firman dan kebenarannya. Hanya orang dewasa, hanya orang yang ngerti kebenaran, hanya orang yang matang mengalami Tuhan secara pribadi yang tidak mudah disesatkan. Tapi kalau orang yang ngerti apa-apa, orang yang bodoh, orang yang ngerti kebenaran, orang bebal, apalagi orang yang baru belajar itu mudah disesatkan sekali dengan tipu daya segala macam. Karena kalau kita ngerti kebenaran, patokan kita adalah kebenaran, tindakan kita, standar kita adalah kebenaran.
Sehingga kita tahu mana yang benar dan mana yang tidak. Kita bisa membedakan mana yang kudus dan mana yang tidak. Sehingga kita sendiri juga tahu persis bahwa kita hidup di dalam Tuhan apa tidak. Standarnya adalah firman Tuhan. Karena kita harus ngerti kebenaran. Tapi kalau orang nggak ngerti kebenaran, apa kata orang diikutin, apa kata hamba Tuhan diikutin, apa kata orang lain diikutin, ujung-ujungnya kalau itu nggak sesuai dengan kebenaran firman akan tersesat jauh dari firman Tuhan. Bapak Ibu, kita juga harus kenali kelemahan tubuh kita masing-masing apa. Kita harus jagain proteksi supaya hidup kita hidup dalam kemenangan, tidak hidup babak belur. Sehingga kita jatuh terus di dalam dosa yang sama dan setan ambil keuntungan itu. Bapak Ibu, kita minta hikmat Roh Kudus biar kita dibuat mengerti dengan kejadian di akhir zaman. Karena di akhir zaman ini banyak sekali orang-orang akan pakai segala macam cara untuk kepentingannya sendiri. Dia bisa pakai nama Tuhan, dia bisa pakai pelayanan untuk menarik keuntungan pribadinya. Dia akan tipu daya orang-orang yang tulus dan murni. Dan biasanya orang-orang yang tertipu oleh hamba-hamba Tuhan adalah orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan, memiliki kemurnian hati, orang yang jujur polos, belum tahu banyak perpolitikan dalam pelayanan, sehingga mudah tipu dan dijebak. Saya dengan mata kepala saya sendiri beberapa minggu terakhir ini melihat ada orang-orang yang tulus hatinya melayani Tuhan ditipu dengan hamba-hamba Tuhan yang tamak. Mengerikan sekali loh. Makanya kita mesti peka dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita disesatkan. Kita sebagai hamba Tuhan, ya kita mesti koreksi sampai kedalaman batin kita. Jangan sampai kita memberitakan firman dengan tujuan tertentu. Kita dekatin orang-orang tertentu hanya untuk kepentingan kita. Kita dekat-dekatin orang kaya, hanya kita minta belas kasihan supaya diberkatin Tuhan. Kita manfaatkan mereka. Atau kita deketin dengan orang-orang tertentu, kita manfaatkan, mengatasnamakan Tuhan padahal untuk kepentingan diri kita sendiri. Jangan sampai kita menjadi penyesat. Dan jangan sampai kita disesatkan. Terutama hamba Tuhan ini harus koreksi ini. Jangan kedagingan. Terutama yang pelayanan-pelayanan secara karunia roh. Harus jagain begitu rupa motivasi yang di dalam kita. Karena seringkali awalnya murni, lama-lama kedagingan. Nah, kita suatu hari kan akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita malah melayani mati-matian, sudah berkorban banyak, doa pelayanan, tapi ujung hidup kita ditolak Tuhan karena ada sesuatu yang najis dan kotor yang tidak pernah di hadapan Tuhan. Kita harus jadi orang Kristen yang berbeda. Kita harus jadi orang Kristen yang dewasa di dalam Kristus, mengerti kebenaran, berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam kesucian. Hidup kita semakin hari semakin diubahkan menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Jangan gak ngerti apa-apa. Kita jadi orang Kristen harus ngerti kebenaran. Bukan cukup minggu ke gereja dan gak ngerti apa-apa. Biasanya orang yang gak ngerti apa-apa ini akan biasanya tersesat. Mudah sekali diombang-ambingkan dengan pengajaran yang aneh-aneh dan neko-neko. Semakin kesini akhir zaman akan muncul pengajaran yang aneh-aneh, hamba Tuhan yang aneh-aneh, firman yang aneh-aneh, tujuannya untuk perutnya sendiri kok. Loh, kalau kita nggak ngerti firman, hancur hidupmu, kacau berantakan, rusak, babak belur. Kita harus jadi orang yang berbeda, ngerti kebenaran. Hanya orang yang ngerti kebenaran, orang yang pintar nggak bisa ditipu orang. Orang yang bodoh seringkali ditipu orang. Tapi orang yang memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan harus menjadi orang yang berbeda, tidak bisa ditipu dan dibodoh-bodohin orang lain. Amin. Hati-hati ini. Saya melihat banyak pelayan-pelayan Tuhan ini, hamba-hamba Tuhan ini, yang sering nubuatan-nubuatan ini. Seringkali nubuatnya bukan datang dari Tuhan, tapi menakut-nakutin, membuat orang gelisah dan kacau. Kalau yang datang dari Tuhan itu membuat damai, tenang, sejahtera. Jangan-jangan lu buat-buat hanya untuk terlihat diurapi, terlihat dipakai Tuhan. Tapi sebenarnya kita bikin-bikin sendiri. Jadi kita harus jaga kemurnian hati kita loh. Terutama yang pelayanan hamba-hamba Tuhan ini. Yang berjalan dalam pelayanan karunia roh ini, kita harus benar-benar murni pelayanan kita ini. Hati kita itu murni. Kalau enggak seringkali disusupin dengan keinginan daging, hawa nafsu. Sehingga kita terjerat dan terjebak di sana. Dan tanpa kita sadar kita malah menyesatkan banyak orang. Kita
yang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan jadi pengkhotbah, pengajar, penginjil, gembala atau apapun juga, jagain kemurnian hati kita ini. Jangan sampai kita tersesat dengan keinginan dan hawa nafsu kita sendiri. Kebutuhan kita pakai pelayanan hanya untuk cari uang, untuk memuaskan hawa nafsu kita. Kita deketin, kita anggap pelayanan hanya mantap pencarian. Kita anggap orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk kita layani sebagai aset yang menghasilkan duit dan memenuhi kebutuhan kita. Itu jahat di mata Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang dipercayakan Tuhan kepada kita untuk kita layani. Kita doakan, kita muridkan, kita ajarin kebenaran. Bukan aset untuk diperas susunya, dimanfaatkan begitu rupa. Akhirnya kita sendiri yang sesat, suatu hari kita akan ditolak Tuhan. Hidup kita bukan melulu untuk sekedar cari keuntungan pribadi. Kehidupan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Membuat Tuhan itu bangga, disenangkan, ditinggikan, diagungkan harusnya. Penyesatan sampai akhir zaman tetap ada. Kita harus jadi orang yang berbeda. Kita harus jadi orang yang mengerti kebenaran supaya hidup kita semakin hari semakin dewasa di dalam Kristus. Semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Kristus. Ini kemurnian hati ini penting. Kemurnian hati kita ini penting. Lalu kita melayani itu sebenarnya untuk apa? Kita doain orang untuk apa? Kita melakukan untuk siapa? Tuhan diuntungkan apa tidak? Tuhan disenangkan atau tidak? Fokusnya kepada siapa? Harusnya segala sesuatu yang kita kerjakan untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan pernah ambil keputusan, jangan pernah melakukan hal untuk mencuri kemuliaan nama Tuhan. Melakukan segala sesuatu mengatasnamakan Tuhan untuk kepentingan kita sendiri. Suatu hari kita akan datang di hadapan Tuhan dan mempertanggungjawabkan di hadapannya loh. Penyesatan itu tidak jauh seringkali. Penyesatan itu sering dimulai dari kalangan hamba-hamba Tuhan sendiri kok. Kalau setan menyesatkan dengan pengajaran-pengajaran yang aneh, itu seringkali malah kita bisa ancang-ancang untuk nolak. Tapi dengan motivasi jahat, keinginan jahat, bagaimana? Kita harus tahu membedakannya. Kita manfaatin orang lain untuk perut kita sendiri, untuk keinginan kita sendiri. Kita deketin dengan orang-orang yang punya uang supaya kita dapat belas kasihan. Bukankah itu jahat di mata Tuhan? Kemurnian hati ini dibutuhkan untuk orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Semakin hari, hati kita semakin dimurnikan Tuhan. Semakin dibawa menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Akhir-akhir zaman akan semakin banyak muncul orang-orang yang aneh-aneh. Pada intinya mereka hanya mementingkan perutnya sendiri. Bukan untuk keperluan nama Tuhan. Pakai nama Tuhan, pakai firman. Tapi untuk kepentingan perutnya sendiri. Ini orang-orang kayak begini, jangan diikutin. Nanti kamu tersesat jauh dari hadapan Tuhan. Dia ngomong begitu rupa, tapi sebenarnya dia punya niat jahat. Mau uangmu, nggak mau hidupmu. Mau semua yang kamu miliki menjadi miliknya. Tapi orang-orang yang tulus dan murni, pingin melihat seseorang itu diubahkan, keluarganya diubahkan, keluarganya dipulihkan. Semakin hari semakin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, menomorsatukan Tuhan dalam hidupnya. Menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Saya berdoa Bapak Ibu semakin hari semakin dibawa berpusat kehendak Tuhan. Semakin peka mengerti kebenaran firman Tuhan. Semakin bertumbuh ke arah Yesus Kristus Tuhan. Semakin didapati menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Besok kita lanjutkan lagi dan God bless you.